Bapak Ibu sekalian, kami langsung saja menjelaskan mengenai masalah status 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil dan tadinya Kabupaten Tapal Tengah, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek. Mungkin yang menjadi isu awal adalah adanya keputusan Mendagri tentang kode wilayah dan administrasi pulau-pulau. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu memberikan tugas atau mandat kepada Mendagri di pasal 401 tentang penegasan batas cakupan wilayah luas satu daerah ditetapkan dengan peraturan Mendagri. Kemudian penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan perhitungan teknis dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial, jadi namanya BIG. Kemudian setelah itu dibuatlah peraturan Mendagri pada tahun 2021, 13 Desember 2021 tentang tata cara pengkodean administrasi wilayah dan pulau-pulau. Sehingga akhirnya ini selain berguna untuk administrasi pemerintahan, pembentukan tata ruang, batas wilayah itu sangat penting. Kemudian juga untuk penyusunan APBD dan isu-isu lain yang perlu diselesaikan, penghitungan APBN, DAU, DAK, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga memiliki kepentingan eksternal, yaitu kita mendaftarkan atau menyampaikan tentang kondisi rupa bumi dan pulau-pulau se-Indonesia. Ini penting bagi kita supaya kita sudah kita sampaikan dan daftarkan, otomatis kita sudah melakukan klaim kepada dunia. Sehingga kalau ada pihak-pihak negara lain yang melakukan klaim, kita sudah mendaftarkan duluan. Kemudian masalah pemutakhiran kode ini sangat penting di samping administrasi wilayah dan untuk eksternal. Juga kita tahu bahwa dinamika kita sebagai negara kepulauan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Ada nanti pulau itu tidak selalu konstan sama dari tahun ke tahun. Ada pulau-pulau yang bertambah misalnya, atau ada pulau-pulau yang tenggelam. Nah, itu perlu kita atur juga. Seperti mungkin bisa disampaikan di slide berikut. Kita punya misalnya 38 provinsi saat ini, 34 menjadi 38, itu perubahan. Kabupaten juga berubah, kemudian kota, kecamatan, khusus pulau, kita ambil yang paling bawah, 2022 ada 16.702, kemudian ada pulau-pulau baru, kemudian di tahun 2022 ada 17.000 lebih, sekarang yang tercatat di kita adalah 17.380. Ini kan perlu diberikan kode dan kemudian administrasi wilayahnya sekaligus kita sampaikan kepada United Nations. Itu ada bagian khusus di UN itu. Ya. Namanya United Nations Conference on Standardization of Geographical Names atau namanya UNCSGN, GN gitu. Nah, jadi CAP ini yang halaman 5, CAP Mendagri yang tahun 2005 bulan April, 25 April 2005, ini sebetulnya merupakan reproduksi atau pengulangan dari tahun 22. Yaitu ada 9 November dan 14 Februari. 14 Februari kemudian diperbaiki 9 November karena adanya pemekaran wilayah di Papua. Ya seperti Papua Barat, pulaunya otomatis berubah, ada yang masuk Papua Barat, ada masuk Papua Barat Daya. Nah, itulah pentingnya untuk pengkodean dalam rangka administrasi wilayah tersebut. Nah, kita kembali kepada CAP nomor, saya ulangi kembali lagi yang langsung saja yang 25 April yang dipermasalahkan di tahun 2005. Itu isinya bukan hanya 4 pulau yang ada di Aceh Singkil tadi ya, 4 pulau itu. Tapi ini seluruh Indonesia yang jumlahnya 17.000 lebih. Itu sebagaimana, coba lihat CAP-nya, CAP Mendagri-nya, itu jumlahnya kami lihat gambar saja, halaman 7. Itu contohnya misalnya dari
Aceh sampai dengan Papua, jumlahnya itu lebih kurang sampai halaman terakhir itu jumlahnya 4.428 halaman. Jadi Cap Mendagri-nya 2 halaman, lampirannya 4.428 halaman. Seluruh Indonesia, 17.000 lebih pulau. Kira-kira demikian. Namun kemudian di dalam Cap itu 4 pulau yang sekarang kita polemikan itu masuk ke dalam cakupan wilayah Sumatera Utara. Nah, kenapa demikian? Karena ada beberapa rapat pada sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, di waktu sebelumnya, sekali lagi Cap ini mengulangi Cap di tahun 2022, yaitu adanya rapat tentang antar instansi. Di kita ada namanya Tim Pembakuan Rupa Bumi, di antaranya Kemendagri menurut aturan sebagai lead agency. Kemudian ada di situ ada Badan Informasi Geospasial, ada LAPAN, kemudian ada BRIN, ya, LIPI dulu, kemudian juga ada Kementerian KKP, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Pusat Hidros TNI Angkatan Laut, kemudian juga ada yang dari kementerian yang lain, ditambah lagi dengan dari pemerintah daerah. Nah, itu pernah melakukan rapat pada tahun 2017 ya, udah lama sekali ya, yang intinya berdasarkan data-data masukan yang ada, sehingga akhirnya tim ini menganggap 4 wilayah ini masuk cakupan Sumatera Utara. Dasarnya adalah di tahun 2009, di tahun 2008 pernah dilakukan verifikasi pulau-pulau di antaranya seluruh Indonesia, di antaranya di Aceh, untuk Aceh dan juga untuk Sumatera Utara. Dan di tahun 2008, saya ulangi, di tahun 2008 itu Sumatera 4 pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah provinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak dimasukkan. Ada namanya, tapi koordinatnya ada di gugusan Pulau Banyak. Kalau mungkin bisa digambarkan, ya ini dia. Jadi kita lihat bahwa ini kelihatan, oh ya. Kita lihat di dalam peta ini saja, kalau di sini kan nggak ada di belakang. Di tahun 2008 dan di tahun 2009 itu Gubernur Aceh itu tidak memasukkan 4 pulau yang ada sekarang kita permasalahkan, itu tidak masuk dalam Kabupaten Provinsi Aceh, tapi adanya di gugusan Pulau Banyak yang lebih kurang 70 km dari 4 pulau yang ada sekarang ini. Nah, sementara surat dari Gubernur Aceh, Durun Sumut, itu memasukkan ke dalam 4 ini masuk dalam tahapan di tengah. Ini suratnya ada. Ini 28 ya, dan 2009. Nah, kemudian di tahun 2009 juga pernah, saya ulangi, di tahun 2017 pernah kemudian dari Provinsi Aceh, ya, saya ulangi, pemerintah daerah Aceh mengirimkan surat keberatan dan memasuk untuk 4 pulau ini masuk ke pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten Singkil, tapi tanpa koordinat. Koordinatnya salah gitu. Nah, dengan dasar itulah kemudian di tahun 2017 itu dia dimasukkan dalam cakupan Sumatera Utara. Di tahun 2022 ketika diterbitkan Cap Mendagri yang pertama, ya, Badan Informasi Geospasial pun masuk dalam cakupan Tapang di Tengah. Berdasarkan tadi surat 2 tadi, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sumut. Meskipun ada beberapa koreksi, tapi memang data pendukungnya tidak kuat. Artinya fotokopi dan lain-lain. Nah, di tahun 2022 ini dengan adanya Cap Mendagri tentang pemasukan wilayah cakupan wilayah 4 pulau ini ke Tapang Tengah. Waktu itu gubernurnya Aceh Pak Nova ya. Kemudian Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Ramayadi. Keberatan dengan menunjukkan data historis dan juga dokumen-dokumen
salah satu dokumen yang sangat penting adalah dokumen tentang kesepakatan antara Gubernur Aceh saat itu Pak, ya ini dia. Saya ulangi, surat Gubernur Aceh ini keberatannya 2022. Yang diberikan adalah surat, salah satunya dokumen surat kesepakatan dua gubernur di tahun 1992 yang disaksikan oleh Menteri saat itu Pak Rudini. Ini suratnya. Ditandatangani Bapak Gubernur Aceh saat itu Pak Ibrahim Hasan. Sementara dari Sumatera Utara Pak Raja Inal Siregar. Nah ini dokumen fakta. Ya, kesepakatan bersama 1992. Yang intinya untuk batas wilayah di poin nomor 3, batas wilayah untuk Tapanuli Tengah dan Aceh, itu Provinsi Aceh dengan Tapanuli Tengah. Saat itu Aceh belum singkil, belum mekar nih. Itu mengacu kepada Statblad nomor 604 1998 dan peta topografi TNI AD 1978. Inilah petanya. Nah, dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau seandainya ada masalah hukum untuk dipatahkan. Oleh karena itu, kesepakatan di tahun 2022 setelah adanya data baru ini, semua pihak, Sumut, Aceh, Kemendagri dan juga dari pemerintah pusat yang lain yang termasuk dalam tim pembahasan duka bumi sama-sama mencari dokumen ini karena dokumen ini bagi kita kritikal, penting. Itu berupa kesepakatan dua gubernur yang disaksikan pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini. Tapi sampai dengan tahun 2004 sampai dengan bulan April 2025 surat aslinya itu tidak ketemu. Nah, sehingga dengan demikian kita berusaha terus mencari. Oleh karena itu pada bulan April 2025 cakupannya masih tetap dalam cakupan Sumatera Utara. Sambil kita mencari. Dan alhamdulillah saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu karena logika kita kalau ditandatangani oleh 2 dan disaksikan oleh 1 harusnya 3-3-nya ada pertinggalnya arsipnya. Kita berpikir tahun 92 ini, 33 tahun yang lalu. Sumatera Utara tidak menemukan, Aceh juga tidak menemukan aslinya. Kami juga tidak menemukan aslinya, namun setelah saya perintahkan untuk bongkar apapun juga dokumen yang berkaitan dengan status 4 pulau ini agar dicari. Alhamdulillah kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sekjen ya, Pak Tomsi, didampingi Pak Dirjen Abil, Pak Safrizal. Itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu ada 3 gedung. Dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi ini nggak ketemu. Tapi yang ketemu adalah keputusan kalau bisa ditampilkan. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu Mendagri nomor 111 tahun 1992. Ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya, tapi di dalam lampiran saya ulangi ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning nih. Ya. Lama sekali. Ya. Makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan agar buat berita acara. Dan berita acara sudah kita sampaikan. Karena ini dokumen peristiwa penting yang harus didokumentasikan. Dan mereka yang menemukan bisa menjadi saksi. Ya. Bukan diada-adakan misalnya. Dan ini tertanggalnya surat di sini tertanggal 21/11/92 di arsipnya sini. Ya. Dokumen ini kenapa penting? Dokumen ini menunjukkan bahwa adanya semacam pengakuan mengendorse bahwa kesepakatan antara 2 gubernur
di tahun 1992 itu yang fotokopi tadi benar adanya. Jadi menjadi legalisasi bahwa kesepakatan itu terjadi. Nah, ada poin yang sangat penting sekali dalam poin itu, dalam Kep Mendagri maupun kesepakatan itu. Dalam kesepakatan dua gubernur tersebut disampaikan batas wilayah, ada 4 poin batas wilayah. Kalau mungkin bisa ditunjukkan yang kesepakatan dua gubernur yang tadi. Di poin yang nomor 3 disebutkan ya diantaranya mengacu kepada batas wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu mempedomani kedua belah pihak disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri mempedomani peta topografi TNI AD 1978. Nah, kita cari, kita buka petanya yang mana? Lihat petanya, inilah petanya. Peta topografi TNI AD tahun 1978. Kalau kita melihat di situ ada titik-titik garis di darat dan di lautnya, yang menarik adalah di lautnya ada garis sendiri. Garis sendiri, titik-titik, tolong dilihat ya. Dan ini menjadi dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud, pulau paling atas ya, Mangkir Besar, Gadang namanya, Mangkir Kecil, Ketek, kemudian yang tengah Pulau Lipan, yang paling putih itu paling besar namanya Pulau Panjang, itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara, tapi masuknya adalah Aceh. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, coba lihat petanya yang kita zoom. Nah, ini peta aslinya yang menjadi lampiran kesepakatan antara dua gubernur yang sebelah kiri. Kalau gini nggak begitu terlihat ini. Kemudian di dalam Kep Mendagri juga disebutkan ini. Nah, kita coba zoom di sebelah kanan, kita sangat terlihat jelas. Jadi Singkil waktu itu masih kecamatan Singkil. Tapon di tengah sudah menjadi kabupaten. Itu yang warna merah itu kami yang melingkari untuk supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, di situ terlihat ada titik-titik, ada pulau 1, 2, 3, 4 di lautnya. 4 pulau itu di luar titik-titik batasnya Sumatera Utara. Artinya saat itu kesepakatan 4 pulau ini adalah masuk di wilayahnya Kabupaten Aceh Singkil, belum Kabupaten Aceh Singkil, masuk provinsi saya ulangi, pemerintah Aceh yang sekarang. Nah, kira-kira itulah, dengan dasar ini maka kami mengajukan 4 saran. Yang pertama, sebaiknya untuk Gubernur Aceh dan Sumatera mendasarkan data-data yang ada, lebih baik disarankan melakukan kesepakatan kembali khusus 4 pulau ini, supaya tidak menjadi polemik dan menjadi kejelasan di masa mendatang. Kemudian ketika beliau berdua sudah bersepakat sebagai kepala pemerintahan dua daerah ini, maka Mendagri akan melakukan revisi Kep Mendagri nomor 300 dan seterusnya. Kami masukkan 4 pulau itu ke dalam cakupan Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Yang ketiga, kami menyarankan nanti BIG agar melakukan revisi Gaseter Republik Indonesia. Gaseter itu yang berisi tentang pulau-pulau, di mana cakupan 4 pulau ini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Yang terakhir nanti BIG, Badan Informasi Geospasial dan Kemendagri menyampaikan perubahan ini kepada United Nations Conference on Standardization of Geographical Name atau UNCSGN, sehingga dengan demikian menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singkil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek
dan Mensekap. Jadi saya kira posisinya sudah sangat clear. Nah inilah kesepakatan yang tadi sudah ditandatangani. Ya ini sama saja dengan merevisi kesepakatan 1992. Saksinya ditambah lagi bukan hanya Mendagri tapi Menseknek. Tapi lebih spesifik yaitu mengenai masalah 4 pulau. Kami kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.